Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Ananda Zetri dari kelas 3B1 Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kurikulum, pemahaman tentang kurikulum, tujuan, jenis-jenis kurikulum, dan lain-lain. Nah, jadi keep stay tune ya. Sejak sekolah dulu, kita pasti sudah pernah mendengar tentang kurikulum seperti kurikulum 2013, KTSP 2006, dan lain-lain. Namun, apakah kita paham apa sih definisi dari kurikulum itu? Jadi, kurikulum itu merupakan rencana pembelajaran yang diciptakan untuk diimplementasikan oleh guru dan murid, yang mana kurikulum itu sendiri memiliki program untuk meningkatkan akhlak, tingkah laku, moral, dan intelijensia peserta didik. Awalnya, kurikulum berasal dari kata Latin, yaitu career, yang artinya berlari di suatu area pertandingan, yaitu race course. Jadi, kurikulum itu merupakan suatu arena pertandingan siswa untuk menguasai suatu keahlian atau bidang yang ia minati, dan tujuannya yaitu untuk mencapai garis finish yang artinya untuk meraih ijazah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kurikulum. Jenis kurikulum itu terdiri dari 3, yaitu kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi. Yang pertama ada kurikulum ideal. Kurikulum ideal merupakan kurikulum yang dijadikan sebagai pedoman oleh guru dalam proses belajar mengajar. Jadi, guru harus benar-benar bisa memahami kurikulum yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk diimplementasikan dalam kegiatan belajar kepada siswa-siswa di sekolah. Contohnya seperti dalam kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013, siswa dituntut harus berperan aktif dalam belajar. Jadi kita sebagai guru harus bisa memahami bagaimana sih siswa itu harus tetap bisa memahami pelajaran walaupun mereka lebih berperan aktif di dalam kegiatan belajar tersebut. Lalu yang kedua ada kurikulum aktual. Kurikulum aktual merupakan kurikulum yang dilaksanakan oleh guru dengan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Misalkan dalam kegiatan belajar bahasa Inggris terdapat kegiatan listening. Ya, otomatis seperti yang kita ketahui, kegiatan listening itu kita harus menggunakan audio atau speaker yang memadai sehingga dapat didengar jelas oleh siswa. Namun, suatu sekolah tidak memiliki fasilitas tersebut. Jadi, mau tidak mau, sekolah harus memberikan inisiatif terhadap guru bahwa kurikulum itu boleh tidak dilaksanakan karena tidak adanya fasilitas yang memadai. Lalu yang ketiga ada kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi pada hakikatnya merupakan kurikulum yang memang sama sekali tidak direncanakan. Lalu ada fungsi kurikulum bagi siswa. Terdapat 6 jenis fungsi kurikulum. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, kedua ada fungsi integrasi, lalu ada fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Yang pertama ada fungsi penyesuaian. Artinya kurikulum harus bisa mengarahkan siswa untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu yang kedua ada fungsi integrasi. Fungsi integrasi merupakan fungsi yang artinya kurikulum harus bisa membentuk pribadi peserta didik yang dapat dibutuhkan di kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga ada fungsi diferensial, yang artinya kurikulum harus bisa memberikan pelayanan kepada siswa karena setiap peserta didik itu memiliki perbedaan tingkah laku, mulai dari segi psikis, perilaku atau attitude, tingkah laku, dan lain-lain. Yang keempat ada fungsi persiapan, yang artinya kurikulum harus bisa mempersiapkan diri peserta didik untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke pendidikan yang lebih tinggi, atau kalaupun misalnya peserta didik ini tidak mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, kurikulum harus bisa mempersiapkan
diri peserta didik itu untuk bisa terjun ke masyarakat. Yang kelima ada fungsi pemilihan. Jadi kurikulum itu memberikan keleluasaan untuk peserta didik dalam memilih mata pelajaran atau bidang yang diminatinya. Karena setiap peserta didik itu memiliki kemampuan atau bakat yang berbeda-beda, juga minat yang mereka senangi itu juga berbeda dengan yang lain. Jadi kurikulum itu juga harus bisa bersifat fleksibel kepada peserta didik. Terakhir ada fungsi diagnostik, yang artinya kurikulum harus bisa memahami potensi, kekuatan atau kelemahan yang siswa miliki, dan kurikulum juga harus bisa mengarahkan siswa itu untuk dapat mengembangkan potensi yang dia miliki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan-peranan dalam kurikulum. Peranan kurikulum ada 3, yaitu pertama peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, yang ketiga ada peranan evaluatif dan kritik. Peranan konservatif itu mencakup tentang kebudayaan. Seperti yang kita ketahui, kebudayaan merupakan tingkah laku atau kebiasaan yang ada di masyarakat, juga berisikan tentang nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral yang dapat membina perilaku peserta didik. Kurikulum memiliki tanggung jawab untuk tetap mewariskan nilai budaya, sehingga peserta didik dapat melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tak hanya dengan budaya luar, jadi peserta didik juga harus bisa melestarikan budayanya sendiri. Lalu yang kedua ada peranan kreatif. Kurikulum harus bisa membantu siswa dalam mengembangkan potensinya, dan siswa dapat memperoleh pengetahuan baru dan kemampuan baru, serta cara berpikir yang baru yang mungkin dapat dibutuhkan dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga ada peranan kritis dan evaluatif. Selain kurikulum itu berperan untuk mewariskan dan melestarikan nilai budaya, kurikulum juga harus bisa memilih dan memfilterisasi nilai-nilai budaya yang lain. Kemudian ada peran-peran guru dalam kurikulum. Guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, terutama untuk pengimplementasian kurikulum di sekolah. Apa saja sih peranan guru dalam kurikulum? Peran guru terdiri dari 4, yaitu guru sebagai implementer, guru sebagai adapter, guru sebagai researcher, dan guru sebagai developer. Guru sebagai implementer artinya guru memiliki peran dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum yang sudah ada dibuat oleh pemerintah. Akibatnya, kurikulum yang ada di Indonesia ini dilaksanakan dengan seragam. Kemudian ada peran guru sebagai adapter. Artinya, guru harus bisa menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa atau kebutuhan daerah di sekolah. Lalu yang ketiga ada peran guru sebagai developer. Artinya, guru memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sudah ada, sehingga tujuan pembelajaran menjadi lebih efektif dan dapat dicerna oleh siswa dengan mudah. Lalu yang keempat ada peran guru sebagai researchers. Artinya guru harus bisa meneliti dan menguji komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum, apakah komponen tersebut berhasil menjadi lebih efektif dalam proses pembelajaran, dan bagaimana kita sebagai guru dapat memecahkan suatu permasalahan dalam kurikulum yang dilaksanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Landasan kurikulum terdiri dari 3. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan psikologis, yang ketiga ada landasan sosiologis dan teknologis. Landasan filosofis diambil dari kata filsafat yang artinya pandangan hidup masyarakat. Dengan adanya landasan filsafat ini di dalam pendidikan, kurikulum dapat menentukan strategi, metode, dan keberhasilan siswa dalam belajar. Akan dibawa kemana siswa yang kita didik itu. Yang kedua ada landasan psikologis. Landasan psikologis ini memiliki hubungan dengan psikologis peserta didik, yang mana setiap anak itu memiliki perbedaan individu, keunikan, minat, bakat, dan kemampuan.
Seperti yang kita ketahui, anak-anak itu memiliki perbedaan tingkah laku. Jadi, kurikulum harus bisa memahami dan bisa mencari antisipasi untuk memecahkan berbagai macam masalah. Yang terakhir adalah landasan sosiologis dan teknologis. Sekolah mempersiapkan anak didik untuk berperan aktif di masyarakat. Maka dari itu, kurikulum harus bisa mempersiapkan para peserta didik dengan program-program yang ada di dalamnya dan harus berkaitan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Tak hanya landasan sosiologis, landasan teknologis juga sangat dibutuhkan dalam pembentukan kurikulum. Seperti yang kita alami saat ini, semakin berkembangnya zaman, semakin canggih juga teknologi yang dibuat oleh manusia. Pemikiran manusia semakin maju sehingga dapat menghasilkan suatu produk-produk yang baru. Guru juga harus bisa mengerti tentang perkembangan teknologi itu, karena mungkin suatu saat teknologi itu bisa jadi alternatif dalam proses pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran bisa menjadi lebih efektif tentunya. Kemudian ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip kurikulum terdiri dari 5. Yang pertama ada prinsip relevansi, kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip efektivitas, dan yang kelima ada prinsip efisiensi. Prinsip relevansi adalah prinsip yang memiliki keterkaitan dengan pengalaman-pengalaman belajar siswa dalam kurikulum yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Ada 2 macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal artinya kurikulum harus memiliki keterkaitan antara komponen-komponennya, termasuk materi, tujuan, strategi dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu sendiri. Sedangkan relevansi eksternal adalah relevansi yang memiliki keterkaitan antara komponen, tujuan, isi, dan proses belajar siswa terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas dalam kurikulum artinya, kurikulum dapat menyesuaikan kondisi di lapangan terhadap kemampuan guru dan siswa. Fleksibel terhadap guru artinya kurikulum memberikan kewenangan atau keleluasaan terhadap guru dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan fleksibel terhadap siswa artinya kurikulum memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk memilih bidang yang ia minati. Lalu yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas artinya sangatlah penting untuk menjaga keterkaitan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan agar proses pengajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas artinya kurikulum harus bisa dilaksanakan dan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar secara efektif dan mudah dicapai oleh guru dan siswa. Efektivitasnya ada 2, yaitu efektivitas terhadap guru dan efektivitas terhadap murid. Efektivitas terhadap guru artinya guru dapat mengimplementasikan atau melaksanakan program-program yang ada di kurikulum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Sedangkan efektivitas terhadap siswa artinya siswa tersebut sudah sampai mana mencapai tujuan yang sudah ditentukan dalam waktu tertentu. Yang kelima ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi artinya kurikulum harus bisa dilaksanakan dengan efisiensi yang tinggi, dengan sarana dan biaya yang minimal, dengan waktu yang terbatas, namun memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebenarnya kurikulum di Indonesia itu sudah lama sekali sejak Indonesia belum merdeka. Namun isi kurikulumnya sangat berbeda sekali dengan kurikulum yang di pemerintahan sekarang. Pada zaman penjajahan Belanda, kurikulum pendidikan di Indonesia hanya berisikan misi penjajahan Belanda. Begitu juga kurikulum pada zaman penjajahan Jepang hanya berisikan misi membantu penjajahan. Perkembangan sejarah kurikulum di Indonesia melalui 3 fase, yaitu pra-kemerdekaan, masa kemerdekaan, dan era reformasi. Pada periode pra-kemerdekaan,
Para penjajah dari Eropa seperti Portugis dan Belanda hanya mengambil rempah-rempah di Indonesia dan memiliki misi untuk menyebarkan agama Katolik. Dikarenakan mereka ingin misi-misi mereka berhasil, mereka membuat lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Setelah penjajahan Belanda beralih ke penjajahan Jepang, semua sistem pendidikan yang dibangun oleh Belanda dihilangkan oleh Jepang. Otomatis kurikulum yang dibuat oleh pemerintahan Belanda berubah karena masuknya pemerintahan Jepang ke Indonesia. Isi kurikulumnya sangatlah jauh berbeda dengan kurikulum pemerintahan Belanda. Anak-anak pada waktu itu hanya diwajibkan untuk mengikuti militer atau peperangan. Dan pelajaran olahraga sangatlah diperlukan dalam hal ini karena untuk meningkatkan fisik mereka. Lalu yang kedua kita masuk ke periode pasca kemerdekaan. Periode pasca kemerdekaan ini kurikulumnya dimulai dari tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994. Era ini disebut dengan Orde Lama dan Orde Baru. Pada era ini, masyarakat sangatlah merespon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Setelah kemerdekaan pada tahun 1947, pemerintah mulai menyusun kurikulum dan Pancasila ditetapkan sebagai asas pendidikan. Kurikulum pada saat itu dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini ditekankan untuk membentuk karakter yang berdaulat dan merdeka. Lalu yang selanjutnya adalah kurikulum 1952. Kurikulum 1952 adalah kurikulum yang disempurnakan dari Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum 1952 ini dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum 1952 ini lebih bersifat tentang kehidupan sehari-hari. Jadi mata pelajaran yang ada di sekolah itu memiliki keterkaitan dengan kehidupan nyata di masyarakat. Mata pelajaran yang diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Lalu ada kurikulum 1964. Kurikulum 1964 ini dikenal dengan Pancawardhana. Dalam kurikulum ini terdapat 5 aspek, yaitu perkembangan moral, perkembangan inteligensi, perkembangan emosional artistik, perkembangan keprigalan, dan perkembangan jasmani. Lalu yang keempat ada kurikulum 1968. Kurikulum ini muncul pada saat pemerintahan Orde Lama. Pada kurikulum ini, peserta didik ditekankan untuk memiliki nilai-nilai Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, memiliki kecerdasan yang tinggi dan keterampilan jasmani yang tinggi, moral dan budi pekerti dan berkeyakinan agama. Lalu kemudian ada kurikulum 1975. Pada kurikulum ini, ditujukan pendidikan harus menjadi lebih efektif dan efisien. Guru menjadi lebih penting dalam kurikulum ini karena setiap guru harus mempunyai perincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar berlangsung. Setiap guru harus secara detail merencanakan pelaksanaan program belajar mengajar. Lalu kemudian ada kurikulum 1984. Nah, pada kurikulum ini siswa harus dituntut menjadi lebih aktif. Pendekatan pembelajarannya dalam kurikulum ini menggunakan sistem CBSA, cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning. Jadi siswa di sini melibatkan keaktifannya dalam segi fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara maksimal. Tak hanya teori, peserta didik dapat mampu mempraktekkan kemampuannya langsung di lapangan. Lalu kemudian ada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan perpaduan antara kurikulum 1975 dan 1984. Namun, tujuan dari perpaduan kurikulum ini tidak berhasil dilaksanakan karena banyak sekali kritik yang berdatang. Dikarenakan beban belajar peserta didik dinilai terlalu berat. Selanjutnya ada periode era reformasi. Periode era reformasi ini sudah melewati 2 fase, yaitu fase prakemerdekaan dan fase pasca kemerdekaan. Di era reformasi ini terdapat 3 kurikulum
Yang pertama adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Kemudian ada kurikulum 2006 atau KTSP. Yang terakhir ada kurikulum 2013. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum ini lebih menekankan kepada peserta didik untuk mencapai kompetensi secara individu maupun klasikal dan berpatok pada hasil belajar. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru di sini, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukasi. Yang kedua ada kurikulum 2006. Pada kurikulum ini, guru dituntut untuk mengembangkan silabus. Jadi, guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan kondisi dan lingkungan siswa, serta kondisi sekolah. Lalu yang terakhir ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini berbasis terhadap karakter dan kompetensi lahir sebagai jawaban terhadap berbagai kritikan terhadap kurikulum 2006. Karakteristik terhadap kurikulum 2013 ini yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi, kurikulum, dan evaluasi. Mengingat pentingnya pendidikan bagi manusia, hampir di setiap negara telah mewajibkan para warganya untuk mengikuti kegiatan pendidikan melalui berbagai ragam teknis penyelenggaraannya, keadaan sosial, politik, kemampuan sumber daya, dan keadaan lingkungannya masing-masing. Tujuan pembelajaran merupakan tujuan pendidikan yang lebih operasional, yang hendak dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran dari setiap mata. Lalu yang kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran lebih memperhatikan tentang kebutuhan, minat, dan kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, materi pembelajaran harus diambil dari dunia peserta didik dan oleh peserta didik itu sendiri. Pendidik memiliki wewenang penuh untuk menentukan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang hendak dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Lalu kemudian ada strategi pembelajaran. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, sebab berhubungan dengan pengimplementasian kurikulum. Strategi pembelajaran yaitu menggambarkan bagaimana cara untuk melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, melaksanakan bimbingan dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Strategi pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Lalu yang keempat ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini yaitu bagaimana cara kurikulum merumuskan metode, tujuan, dan materi ajar. Evaluasi ini ditujukan untuk memberikan penilaian terhadap pencapaian yang dituju, serta menilai proses-proses pengimplementasian pembelajaran secara keseluruhan. Evaluasi ini juga dapat dilakukan dengan tes. Dengan adanya tes, guru bisa menilai sampai mana kemampuan siswa tersebut terhadap materi yang disampaikan. Dan juga dengan adanya tes, apakah program pembelajaran yang kita berikan itu sudah berhasil atau belum. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di YouTube channel saya kali ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, subscribe, and comment.